Selamat pagi, selamat siang, goedemorgen, goedendag. Nama saya Muhammad Ijaz Alian. Saya lulusan dari kelas Bahasa dan Budaya di SMA Negeri 1, Purwokerto. Saya dari angkatan 2021. Saya sekarang belajar di The Hague University of Applied Sciences di kota Den Haag, yaitu di Belanda. Saya mendapatkan akses untuk belajar di Belanda ini karena IELTS, International English Language Testing System, di mana murid-murid akan diuji kemampuan berbicara bahasa Inggrisnya. Lalu jika nilai mencukupi akan diberi akses belajar di luar negeri. Dan jika nilai bahkan lebih tinggi lagi akan diberi beasiswa. Dan saya terbang ke Belanda bersama Dua Bangsa Education Services, di mana berbagai murid-murid di Indonesia, yaitu calon mahasiswa ke luar negeri, akan terbang bersama dalam satu grup flight. Seperti yang sudah saya sebut, saya adalah lulusan dari kelas jurusan bahasa di SMA Negeri 1. Dan jika saat SMA saya mendaftar di kelas IPA atau IPS, nilai saya tidak mungkin mencukupi. Tetapi saya tidak merasa begitu minder karena tujuan saya ke SMA Negeri 1 memang untuk mengambil kelas bahasa, karena saya memang menyukai mendalami pelajaran kebahasaan dan saya menyenangi pelajaran yang membicarakan sisi-sisi kultural berbagai negara di dunia. Mungkin memang di SMA Negeri 1 tidak terlalu dalam mempelajarinya, tetapi tetap cukup luas, seperti bahasa Mandarin dipelajari, lalu ada antropologi. Saya tidak pernah diperkenalkan dengan pelajaran seperti antropologi, sosiologi, begitu. Tetapi setelah masuk kelas bahasa diperkenalkan dan ya saya menyenanginya. Lalu saya masuk ke kelas bahasa, dan di sana saya termasuknya anak yang biasa saja sebenarnya. Ranking saya tidak tinggi, biasa saja. Saya pun sampai tidak ingin menyebutnya. Dan nilai-nilai saya ya biasa saja. Sama sekali tidak bisa saya banggakan karena saya sebutkan saja tidak bisa. Dan saya lulus juga tidak mencapai banyak. Tetapi di balik itu saya mempunyai rencana saat itu, yaitu saya mendalami ilmu bahasa Inggris saya, karena saya berpikir mungkin jika saya tidak diterima di universitas favorit Indonesia, mungkin saya bisa cari cara di universitas selain Indonesia. Kemungkinan mungkin saya coba cari akses untuk belajar di universitas luar negeri dengan mencari sistem tes bahasa, dan saya menemukannya dan saya mendapatkan akses ke sini. Dan saya mendapatkan nilai yang cukup tinggi. Beberapa teman-teman saya bilang nilai IELTS saya hampir sempurna, dan saya mendapatkan beasiswa, hanya membayar 75% biaya kuliah di Belanda dan hanya melakukan studi kuliah S1 selama 3 tahun. Saya sama sekali tidak menyangka, karena saya hanya anak biasa di SMA Negeri 1. Terus sebenarnya saya itu ini mungkin sounds a bit bad, tapi saya sebenarnya sempat jadi one of the least favorite students according to some of my friends, I assume. Maksudnya itu dari asumsi saya. Jadi saya itu di kelas mau pelajaran apa saja, seringkali ada tugas kelompok dan kelas dipecah menjadi berbagai kelompok. Nah, teman-teman akan memilih teman mereka yang mereka senangi, mungkin yang mereka percayai karena pintar, bisa membantu. Nah, saya itu the least favorite, jadi
paling nggak favorit, kebalikannya favorit untuk dipilih teman-teman. Jadi tiap kali ada tugas kelompok, saya itu nggak bakal dipilih gitu. Jadi saya cuma muter-muter di kelas, kayak minta minta diri saya sendiri untuk diterima di kelompok teman. Tapi teman-teman saya suka pura-pura timnya sudah penuh. Jadi jadi karena teman saya tahu ranking saya, teman saya tahu nilai-nilai saya di worksheet, di pelajaran manapun. Jadi teman-teman saya tidak pernah memilih saya. Jadi saya cuma ya begitu. Jadi anak aneh gitu, anak yang kasihan sekali ini anak nggak punya kelompok gitu. Jadi saya tuh nggak ada yang memilih saya di kelompok-kelompok kerja kelompok gitu. Dan ya tentu jika ada orang yang dengar cerita seperti itu tidak bakal akan berpikir kalau anak tersebut bisa ke universitas favorit, salah satu universitas favorit di Eropa. Yang nggak mungkin. Jika ada orang yang bisa begitu ya diketawain cerita tersebut aja. Masa ya nggak bakal lah anak ranking gini, nilai gini, ya nggak bakal. Jadi ya gitu, mungkin kadang live ya gimana ya, kayak susah gitu, kayak nilainya nggak bagus, pelajari sulit padahal udah susah-susah belajar, kayak nggak punya masa depan, tapi tiba-tiba di Belanda. Ya nggak tahu, kayak kehidupan punya banyak sekali surprises, punya banyak sekali kejutan untuk banyak orang, terutama orang unik gitu, orang yang kayak beda dibanding yang lain, mungkin aneh, mungkin gak pinter, tapi dia sangat percaya diri, mungkin percaya diri bisa belajar bahasa asing, bisa belajar suatu bidang gitu. Pasti kehidupan punya kejutan di masa yang akan datang. Ini juga sebelum sampai ke Belanda, sebelum diterima di Universitas Belanda, saya juga diserang oleh setahun di mana saya tidak bisa sosialisasi. Padahal setelah masuk SMA saya sudah senang sekali punya banyak teman, tetapi setahun saya tidak bisa sosialisasi sama sekali, dan jika mau secara digital juga ya pada males juga karena rasanya tidak sama. Jadi kan ya itu sangat lama dan sejujurnya sedikit menyiksa sih. Tetapi setelah setahun tiba-tiba saya diterima di universitas di Belanda, dan iya, malah saya seperti biasa lagi, bisa sekolah, bisa sosialisasi dengan teman internasional, dan sudah menjadi orang yang disukai. Jadi teman-teman senang mengajak saya ke kelompok mereka. Jadi saya bukan anak least favorite lagi. Jadi ya magical kan gitu. Lalu soal anak bahasa ya selain saya itu banyak juga yang diterima di universitas favorit. Seperti ada yang diterima di UGM, Universitas Gadjah Mada, ada yang diterima di Universitas 11 Maret, ada yang diterima di Universitas Brawijaya. Iya tahu, iya Universitas Brawijaya. Jadi itu kan universitas favorit juga. Itu teman-teman saya banyak yang masuk, dan banyak yang SNM juga. Banyak yang SNM dan banyak yang SPM. Kan sangat-sangat mengejutkan dari anak-anak kelas bahasa yang katanya dibilang kelas buangan gitu, tiba-tiba yang di Indonesia ya keterima di universitas favorit, yang ranking-rankingnya pada bagus, nilainya bagus. Terus ada juga yang sama sekali nggak pernah bernilai bagus, walaupun udah berusaha, tetapi dikasih tempat di luar negeri di mana dia bisa adaptasi, di mana dia suka berbicara bahasanya akhirnya dipakai setelah sekian lama. Ya impressive kan. Dari yang saya lihat itu anak bahasa itu
nggak cuma unik, tetapi mereka kayak kelihatannya mereka semuanya punya potensi lah. Seperti anak bahasa banyak yang grow up tidak belajar sesuatu, tetapi saat masuk kelas bahasa ternyata dia punya bakat dalam pelajaran tersebut. Seperti belum pernah belajar Mandarin, tetapi masuk kelas bahasa, tiba-tiba Mandarinnya berbicaranya sangat lantang, sangat lancar. Dan ada juga yang matematikanya sangat pintar, semua sekelas sampai kagum, bahkan kelas lain juga kagum. Saya sendiri yang tidak terlalu dipakai, kemampuan saya pun dikagumin oleh anak-anak IPA. Saya dulu saat SMA punya banyak teman dari kelas IPA yang rankingnya dalam 100 besar sampai 10 besar. Mereka kira saya di kelas ranking 5 besar, tetapi padahal saya tidak, dan mereka kaget soal itu. Ya, itu sangat ajaib. Jadi semuanya punya potensi gitu. Bahkan yang dikira sama sekali nggak punya potensi juga pintar berdrama. Ada yang pintar, ya punya talent gitu. Jadi ke panggung, megang api gitu, steal the show. Hampir semuanya punya bakat. Nah, anak bahasa itu sangat unik. Paling unik, paling tidak membosankan, paling menarik, paling menghibur gitu, dan juga berbakat semua. Saya belum pernah lihat yang enggak. Ada yang gitarnya juga pinter banget gitu, musik. Oh iya, ada juga anak bahasa yang pernah menang medali emas di paduan suara. Itu pun juga achievement yang impressive banget, sangat mengagumkan gitu. Jadi ya begitu. Mungkin sekarang kayak hopeless, kayak nggak tahu ini mau jadi apa, nggak tahu mau kemana. Saya sendiri pun nggak berpikir saya bakal keterima. Saya pikir saat orang tua saya bilang saya akan disekolahkan di luar negeri, saya pikir itu hanya impian yang lucu gitu. Karena saya bukan anak ranking tinggi, saya bukan anak favorit di sekolah. Kayak lah paling saya nggak bakal diterima, mau ke Belanda. Wong di Indonesia aja nggak bisa ngalahin 30 anak di 34 anak di kelas kok, nggak bisa di atas mereka semua, gimana ke Belanda. Nah, buktinya saya di sini sekarang. Ya begitu. Ya, life has many surprises ahead of us. Kayak pokoknya kehidupan itu banyak kejutan di depan kita. Jadi ya berusaha sekeras mungkin buat mencapai yang terbaik, berusaha sebaik mungkin buat tetap bersyukur, mungkin tetap stay on the positive vibe. Saya kurang tahu artinya. Tetapi ya berusaha yang terbaik dan ya tetap positif gitu. Sebenarnya saya percaya anak bahasa semuanya bertalenta loh. Talentanya sangat kelihatan dan semuanya unik, sangat luas. Jadi tidak bisa diprediksi mereka bisa apa saja. Mereka sangat berprestasi kok. Teman-teman saya sekarang mayoritas juga berprestasi semua. Lebih dari setengahnya sekarang sudah di universitas yang terbaik. Ya begitu. Saya Muhammad Ejaz Alian. Saya juga anak bahasa dari angkatan 21. Jadi jangan lupa itu. Ada anak bahasa yang di luar sana udah sekolah di luar negeri. Jadi ya ngapain itulah, ngapain minder gitu. Ya semuanya mungkin gitu. Yang penting punya rencana. Kalau enggak ya juga sekolahnya sebaik mungkin gitu. Kalau bisa ya dua-duanya gitu, itu yang terbaik. Ya try your best lah. Ya sudah.